Hai guys, balik lagi sama aku Kayla di channel Kai Care. Nah, kali ini aku mau bahas tentang kerusuhan yang terjadi 27 tahun lalu di bulan Mei tahun 1998, yang tidak hanya terjadi kericuhan dan kerusuhan, tapi juga pelecehan, pembunuhan, dan juga penjarahan. Beginilah ceritanya. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan besar yang terjadi di Jakarta yang dikenal sebagai kerusuhan Mei 1998. Tapi demonstrasi besar ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya terjadi juga di Sumatera Utara pada akhir April hingga awal Mei. Nah, sebenarnya kenapa sih di tahun 1998 terjadi begitu banyak kerusuhan? Nah, sebenarnya kerusuhan yang terjadi di Indonesia ini semuanya disebabkan dari dampak krisis finansial Asia yang terjadi di tahun 1997. Pada saat itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar juga sempat turun dari yang 2.575 rupiah dalam beberapa hari anjlok menjadi 11.700, bahkan sempat menyentuh angka 17.300 rupiah. Nah, imbasnya untuk kita apa? Ketika mata uang kita lemah, semua barang yang dikirim dari misalkan Amerika itu akan menjadi berkali-kali lipat lebih mahal. Makanya saat itu pasar-pasar swalayan dan pasar tradisional langsung diserbu oleh pembeli. Karena ada isu bahwa akan ada kelangkaan bahan pangan, makanya semua sembako langsung ludes dalam sekejap. Nah, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia ini memicu beberapa aksi demonstrasi di beberapa wilayah Indonesia. Salah satunya yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trisakti. Pada saat itu terjadi kerusuhan, penembakan oleh aparat, pemukulan, bahkan pelecehan terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Setelah tragedi Trisakti, koran Kompas membuat berita yang cukup membuat geger satu Indonesia. Di halaman pertama, tertulis, Presiden siap mundur. Pemberitaan wartawan Kompas ini meliput kunjungan Presiden Soeharto ke Mesir pada malam 13 Mei 1998. Presiden Soeharto menyampaikan kalimat yang membuat gempar. Kalau seandainya rakyat tidak menghendaki saya, ya sudah, saya juga tidak mengapa kalau saya mundur. Tapi harus tetap secara konstitusional, saya tidak akan mempertahankan dengan senjata. Tetapi pada 15 Mei 1998, setelah Presiden Soeharto memperpendek akhir kunjungannya, dia membantah pernah mengatakan bahwa dia siap mundur. Nah, pada saat demonya terjadi, memang keadaan ekonomi Indonesia sedang lagi kacau balau. Makanya pada saat demo terbagi dua golongan massa. Satu berdemo memang untuk reformasi, dan ada juga orang-orang yang menggunakan kesempatan ini untuk menjarah, melakukan aksi kriminal. Kayak mereka nggak peduli gitu ini reformasi atau enggak, terserah. Pokoknya di kekacauan di situ, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mencari keuntungan pribadi. Yang terjadi di Jakarta menyebar ke kota lainnya, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi. Nah, di situ fasilitas umum, gedung, mal, kendaraan, mau aparat ataupun milik pribadi dibakar, dirusak, dijarah. Sampai-sampai pada saat itu kota Bogor, Tangerang, Bekasi itu lumpuh total. Diperkirakan dari kejadian Mei berdarah ini sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi. Kita nggak bisa membahas tentang kerusuhan Mei 98 tanpa menyebut pelecehan massal yang terjadi pada etnis Tionghoa. Seringkali disinggung, tapi banyak orang yang sebenarnya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu ada seorang ketua organisasi perempuan pertama di Indonesia, Ita Fatinadia. Dia menceritakan bahwa pada zaman itu Jakarta mencekam banget. Ita mengatakan katanya nggak hanya melihat perempuan-perempuan Tionghoa dilecehkan pada saat dia mendatangi gelodok. Dia juga melihat beberapa perempuan dianiaya, bahkan alat kelaminnya sengaja dirusak oleh pelaku. Saat itu tercatat ada 165 perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Tak hanya perempuan, tapi laki-laki dari etnis Tionghoa juga menjadi target sasaran. Karena pada saat itu orang-orang yang sudah punya level tertentu dan bos-bos pemilik perusahaan banyaknya dari etnis Tionghoa, yang akhirnya mereka menjadi target dari kemarahan, frustasi etnis-etnis lainnya di Indonesia. Akhirnya 16 Mei tahun 98, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus Jakarta mulai bergerak menuju DPR MPR di Senayan. Yang bahkan udah gak bisa dibendung karena saking banyaknya mahasiswa yang terus-menerus mendatangi dan memenuhi gedung wakil rakyat MPR DPR. Ribuan mahasiswa menginap dan bertahan di gedung tersebut. Dengan resiko apapun, mereka sudah gak peduli. Tuntutan mereka satu pada saat itu, Presiden Soeharto harus turun dari jabatan. Puncaknya pada 18 Mei 98, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR Republik Indonesia. Saat itu Ketua MPR DPR, Harmoko, menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Tapi Presiden Soeharto masih belum mundur. Keesokan harinya, 19 Mei, beberapa menteri kabinet Presiden Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatan.
Akhirnya pada 21 Mei 1998 pukul 10 pagi di Istana Merdeka di hadapan Mahkamah Agung, Presiden Soeharto setelah menjabat selama 32 tahun menyatakan mundur dari jabatannya. Dia kemudian menunjuk wakilnya Baharudin Yusuf Habibie untuk menggantikan posisinya. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF untuk kasus kerusuhan Mei 1998. TGPF itu menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka data dari tim relawan dan juga berbagai sumber. Dan akhirnya menyatakan bahwa terdapat 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217, dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.190 orang, dan dibakar sebanyak 564 orang, dan korban luka-luka sebanyak 91 orang. Sebanyak 50 korban pada saat itu mengalami pelecehan oral atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Lebih dari 4.000 gedung hancur dan terbakar, dan kerugian fisik yang ditanggung sama pemerintah Indonesia mencapai 2,5 triliun. Dan itulah sejarah atau asal-usul dari kerusuhan Mei 1998. Mungkin ada banyak dan beberapa hal yang aku nggak bisa masukin ke video kali ini. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat, bahwa kejadian ini adalah bagian dari sejarah kita. Sesuatu yang pernah terjadi pada bulan Mei di Indonesia. Dan menjadi akhir dari kisah jabatan Presiden Soeharto. Oke guys, itu adalah akhir dari video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ini. See you in the next video. Bye-bye.